Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel pemersatu peternakan bebek telur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan kita untuk berbagi ilmu dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya kita yang tinggal di desa bisa memanfaatkan area lahan belakang rumah, bisa kita gunakan dengan beternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu hal yang sering disepelekan, yaitu dampak yang terjadi masalah telur bebek yang ukurannya semakin kecil. Jadi dampaknya mari kita bahas, dan nanti bisa kita bahas juga cara mengatasinya. Oke teman-teman, jadi yang pertama harus kita perhatikan kondisi keadaan kualitas telur bebek itu besar-besar atau terlalu kecil. Karena posisi kalau bebek telur ukuran bebek baya memang udah standarnya dia kisaran umur produksi pertama sampai menuju 3 bulanan, dia posisi bebek baya itu telurnya kecil. Jadi apa yang terjadi jika bebek telur itu udah berproduksi kisaran dia 5 bulan ke atas, yang pastinya ukurannya udah standar, tapi tiba-tiba di saat produksi waktu kita alami udah standar, tiba-tiba mengalami penurunan kualitas telurnya, itu harus kita perhatikan, jangan kita sepelekan, karena banyak dampak yang akan terjadi jika telur itu semakin kecil. Karena posisi dia kalau udah melewati 5 bulan ke atas produksi, telur itu ukurannya udah standar, ukuran alah, ukuran besar. Jadi kalau kita perhatikan nanti kita tengok telurnya itu ada yang kecil, jadi kita harus mengetahui penyebabnya apa. Intinya mungkin kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk bebek telur kecil itu mungkin penurunan kualitas pakan, apalagi kita menggunakan pakan campur. Intinya perbandingannya itu berubah. Biasanya misalnya menggunakan dedak bersama konsentrat ataupun jagung giling, jadi proteinnya itu berubah. Biasanya misalnya 1:1, kita bikin 1:2, yang jelas drop telur itu akan mengecil. Memang untuk masalah persen produksinya bisa sama, cuma ukuran kecilnya ini yang beda. Jadi dampaknya akan terjadi yaitu bebek itu lama-lama akan berhenti bertelur. Makanya teman-teman jangan sepele dengan hal itu, harus betul-betul langsung diatasi. Pakan harus kita utamakan proteinnya. Makanya teman-teman yang beternak bebek telur, masalah pakan harus konsisten ukuran proteinnya. Makanya kalau saya sebagai pemula intinya menggunakan pakan jadi, karena memang disitu kandungannya lengkap. Jadi kita nggak akan ragu lagi untuk mengurangi persen masalah proteinnya. Paling kelemahan kita mengakali yaitu mengurangi berapa, misalnya per 100 ekor misalnya 13 kg, itu kadang kita orang awam mengakali cemana biar produksinya banyak, pakan irit, itu yang mengakibatkan fatal kita dalam beternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi dampak yang akan terjadi dan yang akan merugikan kita yaitu bebek itu lama-lama akan berhenti bertelur, karena proses dia pembentukan telur dalam perut dia kan seperti butiran rantai. Jadi seharusnya dia normal, dia ukurannya, tiba-tiba dia menyusut. Jadi intinya lama kelamaan kalau kita nggak perhatikan, kalau nggak kita atasi, yang pasti bebek itu lama-lama akan berhenti bertelur. Jadi kalau
anteng aja kita nggak betul-betul ingin merubah ataupun nggak sadar dengan hal itu, itulah yang menyebabkan bebek itu produksi persennya menurun. Biasanya dia bertelur dia misalnya 80%. Jadi kalau kita biarkan saja, lama-lama bebek itu bisa bertelur semakin surut, yaitu menjadi 75%. Kalau kita biarkan terus menjadi 70%, bahkan kalau kita biarkan terus, bahkan bebek itu bisa mencapai produksi 50%. Makanya teman-teman harus tanggap dengan hal ini. Makanya banyak kejadian rekan-rekan yang mengeluh bebeknya berhenti di tengah jalan untuk berproduksi, yaitu masalah pakan ataupun perhatian untuk masalah perawatan itu betul-betul nggak dijaga, nggak konsisten. Jadi nah, untuk mengatasinya ya teman-teman harus, kalau masalah pakan yang teman-teman rubah ya teman-teman harus standarkan lagi masalah pakan. Tentu kalau misalnya saya menggunakan pakan jadi yaitu udah konsisten, misalnya 100 ekor 13 kilo ya 13 kilo, nggak boleh kurang, lebih bisa. Kalau untuk masalah pakan jadi, kalau bisa kita, kalau misalnya kita ada kegiatan di luar, kita berikan aja full, misalnya wadah pakannya ada 3, kita fullkan aja. Seandainya kita satu harian pigi itu nggak akan habis, paling yang dimakan yaitu jatah 13 kg. Makanya kelemahan kita sebagai peternak petelur pemula, wadah pakan itu sampai kandas, jadi bebek itu untuk putaran pakannya itu terus nggak ada. Karena kan kalau skala banyak ini untuk masalah pakan dia nggak langsung semua makan, ada yang santai dia duduk-duduk sementara yang lain makan, jadi nanti yang lain nggak kebagian, itu yang menyebabkan produksi bebek telur itu menurun. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, jika teman-teman beternak bebek telur melihat telurnya ukurannya semakin kecil, cepat teman-teman mengatasi, jangan sampai dampak itu akan terjadi pada bebek telur teman-teman. Karena inti dari permasalahan ini kuncinya pakan itu harus tetap standar. Kalau udah bebek berproduksi harus konsisten untuk masalah pakan, proteinnya harus tetap sekian kilo, tetap sekian kilo, jangan dirubah-rubah. Intinya kita nggak usah pelit-pelit untuk ternak bebek telur untuk masalah pakan. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap semangat dalam ternak bebek telur, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.